Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari Minggu ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak dan akan dipimpin oleh Kakak Oli dan Kakak Ayah. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Yuk! Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di
sekalian, saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Tapi kita saat teduh sebentar ya, saat teduh dimulai. Adik-adik semua, kita akan menyanyikan kidung pujian buat Tuhan Yesus dari Kidung Ceria nomor 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. 1, 2, 3. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Selamat siang Bapa di surga, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih untuk hari Minggu ini, kami boleh berkumpul bersama selaku pelayanan anak GPIB Paulus. Kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus sertai ibadah ini dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus sudah menjaga adik-adik dari minggu lalu, sehingga sudah boleh berkumpul lagi di hari ini, bertemu dengan kakak Olin dan kakak-kakak yang lain. Mari kita menaikkan pujian buat Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik semua, kita sampai pada pelayanan firman Tuhan. Dan pelayanan firman ini akan dibawakan oleh kakak Aya. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Kakak ayah. Kurang kenceng adik-adik. 1, 2, 3. Kakak ayah. Udah datang kakak ayahnya. Yuk. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Maya di hari ini. Hari ini Kak Maya akan cerita untuk adik-adik tentang firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, hari ini kami ingin sekali mendengar tentang cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar apa yang akan kami dengar nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Coba dikasih tunjuk Alkitabnya mana? Adik-adik, sekarang Kakak Maya minta adik-adik untuk buka Alkitab di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Ada yang masih ingat kitab Ibrani terdapat di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, betul, di perjanjian baru. Kakak Maya akan membacakan untuk kita semua Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 10 di bawah perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, Kakak Maya mau cerita. Siapa yang di sini mau mendengar cerita dari Kakak Maya? Coba tunjuk tangannya. Wah, ternyata banyak ya. Adik-adik, sebelum Kakak Maya memulai cerita, kita simak video bersama berikut ini.
Video ini menceritakan tentang kisah seorang bapak dan tanaman jagung miliknya. Pada suatu hari, di sebuah desa, tinggallah seorang bapak bernama Bapak Matthew. Bapak Matthew adalah seorang tukang kayu, tetapi ia memiliki mimpi untuk mempunyai sebuah kebun jagung. Ia mulai berpikir dan bahkan pergi ke tetangganya di dekat rumah yang juga adalah seorang petani untuk bertanya bagaimana cara menanam jagung. Setelah selesai bercakap dengan bapak petani, pulanglah Bapak Matthew ke rumahnya. Hari sudah malam, sehingga Bapak Matthew memutuskan untuk menanam jagung besok saja. Keesokan harinya, Bapak Matthew mulai mengambil peralatan miliknya dan pergi ke kebun yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Ia mulai membersihkan kebun, mencangkul tanah, dan mulai menanam benih jagung miliknya. Tak lupa setelah ia menanam, Bapak Matthew juga menyiramnya. Setiap hari, Bapak Matthew ke kebunnya dan memastikan bahwa tidak ada rumput-rumput liar di sekitar benih jagung miliknya. Dan jika ia temukan, Bapak Matthew segera membersihkannya. Hal ini dilakukan oleh Bapak Matthew sesuai dengan instruksi dari teman petaninya itu. Karena, kata teman petaninya, rumput liar akan menghambat tumbuhnya tanaman jagung. Bapak Matthew juga selalu memastikan bahwa tumbuhan jagung miliknya selalu mendapat sinar matahari. Bapak Matthew juga membuat jadwal kapan ia harus menyiram benih jagung miliknya. Hari terus berlalu. Bapak Matthew tetap setia untuk merawat tanaman jagung miliknya. Ia masih membersihkan rumput-rumput liar dan menyiram tanaman jagung sesuai jadwal yang ia buat. Namun, suatu ketika, Bapak Matthew mulai merasa lelah dan sedih karena tanaman jagung miliknya tidak bertumbuh. Bapak Matthew mulai pergi ke rumah temannya Pak Petani dan bertanya kepadanya, "Pak, kenapa tanaman jagung milik saya tidak tumbuh?" Lalu jawab Pak Petani, "Sudahlah Pak Matthew, Bapak kan seorang tukang kayu, tidak pandai untuk merawat jagung." Lalu dengan hati yang sedih, Bapak Matthew pulang ke rumahnya dan terus bertanya dalam hatinya, kenapa tanaman jagung miliknya tidak tumbuh. Nah, adik-adik, sampai di sini Kamaya mau bertanya, kira-kira Pak Matthew ini bisa berhasil menumbuhkan tanaman jagungnya enggak? Atau Pak Matthew ini bisa merawat jagungnya dengan baik enggak? Atau adik-adik percaya tidak Pak Matthew bisa berhasil menanam tanaman jagungnya? Ada yang penasaran? Iya nih, Kakak Maya juga. Kalau begitu, kita simak selanjutan videonya ya. Meskipun demikian kata Pak Petani kepada Pak Matthew, tetapi Pak Matthew tetap terus dan mau untuk merawat tanaman jagung miliknya. Ia tetap pergi ke kebunnya, menyiram tanaman jagung, dan mencabut rumput liar yang tumbuh di dekat benih jagung miliknya. Esok harinya, Pak Matthew kembali ke kebun miliknya. Dan di sana, ia menemukan benih jagung miliknya sudah bertumbuh. Benih itu semakin hari semakin besar, semakin tinggi dan tinggi hingga menghasilkan buah jagung.
Pak Matthew sangat senang, dan semua orang yang melihat tanaman jagung milik Pak Matthew ikut senang. Mereka bangga dengan keberhasilan Pak Matthew yang adalah seorang tukang kayu. Termasuk teman petani Pak Matthew juga ikut senang dan bangga dengan Pak Matthew. Dan tiba musim panen, Pak Matthew dengan sukacita ia pun memanen buah jagung miliknya. Adik-adik, demikian cerita tentang seorang bapak dan tanaman jagung miliknya. Dari video seorang bapak dan tanaman jagung miliknya, Kakak Maya mau bertanya, apa yang adik-adik dapat pelajari dari video tersebut? Iya betul, tentang seorang bapak yang sangat percaya dan yakin bahwa ia dapat merawat dan menumbuhkan tanaman jagung miliknya. Nah, adik-adik, sama seperti video yang tadi, cerita Alkitab kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 1-10 ingin menceritakan hal yang sama, yaitu bagaimana kita beriman atau percaya kepada Tuhan. Apa adik-adik sudah paham apa yang dimaksud dengan iman? Kakak Maya akan menjelaskan untuk kita. Iman adalah keyakinan kita terhadap sesuatu meskipun kita tidak tahu apa yang kita lihat atau yang akan terjadi nanti. Nah, adik-adik, iman atau percaya kepada Tuhan sangat ditekankan oleh penulis surat Ibrani. Mengapa? Karena pada waktu itu ada sekelompok orang Kristen yang mengalami penindasan karena mereka ingin menjadi Kristen. Adik-adik, dalam kondisi mereka yang mengalami penindasan itu, mereka memutuskan untuk menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan perlahan-lahan mulai hilang. Namun demikian, surat ini kemudian diberikan kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan meskipun mereka mengalami penindasan. Berikut ini Kakak Maya juga akan menunjukkan tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya beriman atau percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ada Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah orang yang hidupnya selalu setia, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Ada yang masih ingat cerita tentang Bapak Abraham? Iya, betul sekali. Bapak Abraham adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Pada waktu ia di tanah kelahirannya, Tuhan memerintah Abraham untuk keluar dari sana dan pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Abraham pun mengikuti perintah dari Tuhan karena kepercayaan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Adik-adik, Abraham juga pernah diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Pada waktu itu, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak laki-laki satu-satunya, menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Dan kesetiaan apakah Abraham sungguh-sungguh mengorbankan Ishak? Iya betul, Abraham sungguh-sungguh mengorbankan Ishak sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Namun karena melihat kesetiaan daripada Abraham, Tuhan akhirnya menggantikan dengan seekor domba jantan. Dan selama hidupnya setia, percaya, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tokoh yang kedua adalah Bapak Nuh. Nuh adalah orang yang hidupnya percaya, setia, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Masih ingat dengan cerita Bapak Nuh? Nah, adik-adik, pada waktu itu, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera.
Dan karena kesetiaan dan ketaatan Nuh terhadap Tuhan, ia pun membuat batra sesuai dengan perintah Tuhan. Padahal Nuh sendiri juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Betul sekali, hujan lebat turun sepanjang hari dan memusnahkan semua yang ada di bumi. Tetapi karena kesetiaan dan ketaatan Nuh, Tuhan mengasihi Nuh dengan menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Nah, sekarang Kakak Maya mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang mau hidupnya seperti Nuh dan juga Abraham? Coba tunjuk tangan. Nah, kalau adik-adik mau hidup seperti Nuh dan Abraham, Kakak Maya punya tips untuk adik-adik. Tips hidup beriman atau percaya kepada Tuhan. Tips yang pertama, percaya kepada Tuhan. Adik-adik, percaya kepada Tuhan artinya meskipun saat ini adik-adik sedang mengalami masa-masa sulit yang mana sedang terjadi pandemi COVID-19, tetapi adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap yakin bahwa Tuhan pasti memulihkan kita. Tips yang kedua, mengandalkan Tuhan. Adik-adik, mengandalkan Tuhan dapat dilakukan dengan cara berdoa. Adik-adik dapat berdoa ketika adik-adik mau makan atau sesudah makan. Adik-adik juga bisa berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Adik-adik juga bisa berdoa meminta kepada Tuhan tentang apa yang adik-adik selama ini cita-citakan. Dan adik-adik dapat berdoa dimanapun adik-adik berada. Tips yang ketiga, setia kepada Tuhan. Adik-adik, setia kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara melakukan perintah Tuhan. Walaupun saat ini adik-adik sedang di rumah karena pandemi COVID-19, adik-adik jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggu bersama mama, adik, dan semua keluarga. Adik-adik, jangan lupa ya untuk ketiga tips hidup beriman atau percaya kepada Tuhan yang sudah Kakak Maya bagikan untuk adik-adik loh. Tips yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikian cerita Alkitab dari Kakak Maya. Semoga adik-adik tetap terus semangat dan juga dapat melakukan firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini sangat gampang. Adik-adik hanya membutuhkan satu buah handphone. Adik-adik dapat meminta bantuan mama, papa, om, atau tante di rumah untuk membantu adik-adik. Caranya, membuka Instagram atau IG, kemudian ketik @PA_PaulusJKT. Lalu, adik-adik masuk ke story IG PA Paulus JKT. Di sana, adik-adik akan menemukan aktivitas hari ini. Lembar aktivitas dapat adik-adik download, lalu adik-adik dapat menuliskan pada kelopak-kelopak bunga tips-tips hidup beriman yang tadi sudah adik-adik dengar dari cerita hari ini. Jangan lupa adik-adik memberikan gambar adik-adik pada tengah bunga. Setelah lembar aktivitas selesai dikreasikan, jangan lupa adik-adik menguploadnya kembali. Lalu, adik-adik juga jangan lupa untuk tag @PA_PaulusJKT
dan @gpibpaulusjkt. Berikut ini contoh aktivitas yang sudah Kakak Maya buat. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, gimana firman tadi? Menarik bukan? Ayo kita semuanya berlomba supaya bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya firman tadi tidak lupa begitu saja, tapi bisa kita ingat dan mau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai respon terhadap pelayanan firman tadi, kakak ajak kita menyanyi Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, ku bahagia. Adik-adik sekalian, karena saat ini kita beribadah dari rumah, maka semua persembahan kita disampaikan kepada orang tua. Kemudian akan diteruskan ke gereja. Jadi saat ini kita akan menyanyi saja Kidung Ceria, Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan ini dan kiranya persembahan ini akan digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu ini. Dan kita imani bersama bahwa Tuhan Yesus yang akan menyertai kita dalam setiap waktu hidup kita. Tuhan Yesus yang akan mempertemukan kakak bersama-sama dengan kalian di gedung gereja ataupun di postel-postel yang lain. Untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita pulang dan sebelum kita doa, kita akan menyanyi bersama-sama Kidung Ceria. Tiap orang yang mendengar.
Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji Tuhan. Terima kasih juga karena kami sudah boleh mendengarkan firman kebenaran melalui Kakak Aya. Ajarilah kami supaya kami yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami melewati pandemi COVID-19 ini. Jaga orang tua kami, kakak, adik, opa, oma, semua teman-teman, semua keluarga yang jauh maupun yang dekat, supaya kami dalam keadaan yang sehat dan kami selalu memuji nama-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami mengaminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dan salam hijau.